Amma badu. Marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan kepada kita semua bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Rajab. Dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, insya Allah. Selawat beriringkan salam tak jemu dan tak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada sang proklamator alam, baginda Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena beliaulah sehingga kita mendapatkan petunjuk melalui ajaran-ajaran Islam. Kita dapat membedakan perkara yang hak dan perkara yang batil. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ayatul Mubarak, yang kami hormati para alim ulama, yang kami hormati para tamu undangan, santri dan santriwati, sahabat seperjuangan, dan yang kami hormati hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada bulan Rajab ini kita mengingat kembali peristiwa yang sangat besar, di mana dalam peristiwa Isra Mi'raj ini Rasulullah SAW menerima perintah sholat 5 waktu, yang asal mulanya 50 waktu dalam sehari semalam. Isra dalam arti bahasa adalah perjalanan di malam hari. Artinya perjalanan Rasulullah SAW pada malam hari dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa yang penuh berkah di sekelilingnya. Sebagaimana firman Allah Al-Quran surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil Tetapi yang dimaksud menurut syariat agama Islam, Allah menaikkan Rasulullah SAW bersama Jibril dari Masjidil Aqsa sampai
manusia tidak akan mampu ke sana selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala. Di sanalah Rasulullah menerima perintah sholat wajib 5 waktu untuk umat Islam, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 78 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'ana fajri kana mashhuda. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, adapun hikmah Isra Mi'raj ini selain menanamkan kekuatan batin Rasulullah atas cobaannya, juga untuk memerintahkan kita sebagai hamba Allah untuk selalu melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Mulanya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita sebagai hambanya untuk sholat 50 waktu. Dengan kegigihan Nabi Muhammad SAW untuk bernegosiasi dan meminta keringanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kewajiban sholat ini dikurangi menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Sayangnya masih banyak di antara kita yang masih bermalas-malasan ketika mendengar azan dan melaksanakan sholat. Alangkah malunya kita kepada Nabi Muhammad yang telah memperjuangkan meminta keringanan, namun justru kita remehkan. Padahal kita sholat hanya 17 rakaat dalam sehari semalam, seperti lirik yang ada di dalam lagu. Subuh 2 rakaat, zuhur asar 4, maghrib 3, isya 4. Jangan sampai lupa. Sudahkah kita mendirikan sholat? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sholat adalah ibadah yang istimewa karena melalui sholat kita dapat bermunajat dan berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat adalah doa, alat penyambung yang menghubungkan seorang hamba dengan Tuhannya. Selain itu, apabila sholat kita laksanakan, maka pengaruhnya akan besar terhadap kehidupan kita. Dijelaskan dalam Al-Quran surah ke-29 ayat 45 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, oleh karena itu perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dapat menjadi motivasi bagi umat Islam untuk semangat dan lebih baik lagi dalam beribadah sholat. Mari sama-sama kita tingkatkan iman dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Semoga dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW menjadikan kita senantiasa untuk mendirikan sholat, dan kelak kita akan menjadi penghuni surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Burung perkutut, burung cendrawasih, cukup sekian dan